Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa-apa, aku tak punya apa-apa selain dirinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila tariqatil qadiriyyati naqsyabandiyah. Ma'a surya ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirina lahu katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin syahidul quwwah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna afaqi wa hayata ruhi wa sarha qalbi wa nazati fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. La hadrati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Mukarram wal-Mukhtaram Syekhuna wa mursyiduna imaman makan wa zaman wa qaimu bi amri rahman warisal kitab wa naibah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Masrur yang sangat kita hormati dan kita sama-sama taati fatwa-fatwanya. Teriring doa semoga bangsa Allah senantiasa diberikan kesehatan, disempurnakan kesehatannya, diberikan panjang umur, semoga karomahnya, barokahnya senantiasa Allah tambahkan kepadanya, juga dicurahkan untuk kepentingan kita semuanya. Amin. Al-Fatihah. Kepada yang saya hormati Sahibul Bait, Sahibul Al-Quran, Bapak Haji Budi beserta keluarga, semoga segala pengorbanan beliau untuk menegakkan syiar ini, semoga Allah balas dengan balasan berlipat ganda dunia dan akhirat. Seluruh putra putri beliau jadikan Allah putra putri yang soleh dan solehah, putra putri cucu mantu semuanya jadikan Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Yang sedang mungkin sakit, semoga diberikan jalan kemudahan untuk kesembuhannya. Amin. Segala hajat, cita-cita beliau beserta keluarga besar beliau, Allah semoga mengijabah, Allah mengabulkan baik urusan dunia, urusan akhiratnya. Amin. Teriring kita semuanya yang sama-sama menjadi pelaku, pengamal dan pelestari, ikut kepada Sahibul Bait saja. Amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang saya hormati seluruh sesepuh khataman manaqib, seluruh pengurus madrasah TGN Suryaraya Istiqomah, para reng-rengan mubalighin-mubalighoh, ibu bapak, hamba-hamba Allah rahimahullah. Tidak lupa kepada pengatur waktu, pembawa acara yang mulia yang saya hormati Bapak Ustadz Dadan yang telah memberikan kesempatan dalam rangka melaksanakan khidmat ilmiah pada malam hari ini.
Semoga semuanya yang hadir pada kali ini beserta keluarga kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya segalanya. Amin ya Allah. Ibu, bapak, jamaah rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan apa yang mesti saya sampaikan, yang semestinya disampaikan, terlebih dahulu mungkin sedikit informasi yang harus diketahui dan harus dipahami. Seiring perjalanan waktu, karena memang tugas saya semakin banyak dalam rangka pengembangan manaqib ini, maka saya mohon maaf bila suatu kali nanti tidak bisa hadir secara jasad bersama-sama, dikarenakan 1 minggu cuma 7 hari ya. 1 minggu cuma 7 hari, sementara jadwal itu di antara 7 hari itu kadang-kadang ada nyampe 9, 10. Makanya cari hari apa lagi nggak bisa kecuali digilir begitu. Dan memang ada kalanya di tempat manaqib itu sistem rolling. Dan kalian jadwal saya hari ini, bulan depan Kiai Akbar, bulan depan Kiai siapa lagi. Ada kalanya ada pemangku manaqib itu yang selalu tidak mau oleh siapa kecuali oleh saya. Ada kalanya saya menjadi garda terdepan yang harus membuka manaqib perdana. Karena dengan pertimbangan menurut beliau yang bersama-sama saya dijadikan barometer dalam dakwah tarekat ini, dalam penyampaian kepada masyarakat, baik kepada ikhwan ataupun kepada orang-orang yang belum mengenal tarekat. Entah dari mana sudut pandang beliau-beliau, yang jelas kenapa harus saya yang membuka, jawabannya seperti itu. Saya adalah sebagai barometer untuk penyampaian dakwah tarekat ini. Oleh sebab itu mungkin ketika pada hari-hari tertentu saya tidak bisa hadir di Madrasah Istiqomah, saya mohon maaf. Dan ini bukan mungkin ada suatu kepastian dari Allah agar kita sebagai para pengamal, pelaku dan pelestari ini bisa menjadi lebih dewasa. Dalam hal ini jangan manaqib itu dikarenakan ada saya, tetapi jadikanlah kita melaksanakan manaqib ini adalah betul-betul karena kita memang butuh kepada manaqib ini. Karena ketika kita merasa butuh dengan manaqib, artinya manaqib itu sudah dijiwai. Ada atau tidak ada saya, ada atau tidak ada Abah Awas, manaqib sama seperti ketika Abah Awas ada, sama ketika saya ada. Sama di mananya? Sama ketika saya ada on time ya, ketika saya tidak juga harus on time, tidak lantas ketika saya ada pada on time, tetapi ketika saya tidak ada leha-leha. Jangan seperti itu. Tetap harus seperti biasa. Manaqib kalau pagi-pagi jam 8:30 start, harus start mulai. Ada berapa orang? Seadanya saja. Petugasnya kan sudah pada bisa sekarang, alhamdulillah. Yang mengisinya tentu mubalik yang ada Ipan, ada Ustaz Ipan, ada Ustaz Sofyan. Digilir saja, digilir ya. Digilir dengan catatan satu sama lain agar saling menguatkan, jaga kekompakan, jaga kesatuannya di madrasah ini. Maka saya menghimbau jangan sampai
antara kita dengan kita ada prasangka-prasangka yang tidak baik. Kenapa? Saya menyampaikan kasihan Pak, Bu. Ketika kita berprasangka tidak baik, hendak habis energi nanti. Habis energi untuk berbuat seperti itu. Di samping habis energi, sayang Anda akan memperoleh defisit nanti, defisit amal. Amal Anda yang ada pun akan berkurang gitu, ya. Jadi hati-hati dengan prasangka-prasangka yang tidak baik. Apalagi bukan hanya prasangka, apalagi ada menyimpan satu titik, setitik, tidak banyak, setitik rasa marah di dalam hati, atau dengan bahasa kitabnya adalah hasad. Innal ghilla wal hasad. Sesungguhnya perasaan marah atau unek-unek di dalam hati dan kedengkian itu akan menghabiskan amal kebaikan, seperti api yang membakar kayu yang kering, cepat habis. Maka hati-hatilah dengan sifat dengki dan sifat unek-unek menyimpan marah dalam hati, hati-hati. Maka 2 bulan ke belakang para sahabat langsung menyampaikan hakikat ikhwan yang sebenarnya adalah itu pendidikan buat kita, pendidikan bagi kita semuanya, bahwa sebenarnya kita belum mencapai tahapan seorang ikhwan. Makanya Abah menyampaikan ikhwan yang sebenarnya adalah orang yang sudah tidak ada dendam kesumat, orang yang sudah tidak ada perasaan marah di dalam jiwanya dengan sesamanya. Jangankan dengan orang lain, dengan sesama ikhwan masih seperti itu, berarti kita belum berhasil, ya. Makanya seorang sufi adalah bukan hanya orang yang pandai berdalil, pandai menyampaikan tentang ilmu-ilmu. Di samping itu seorang sufi itu adalah orang yang pandai memperhatikan pergeseran-pergeseran, perubahan-perubahan, terutama perubahan yang ada dalam dirinya. Jangan disibukkan dengan melihat perubahan-perubahan di yang lain, tetapi fokuskan untuk memperhatikan perubahan-perubahan yang ada dalam diri kita. Apa itu perubahannya? Tentu amalnya kita perhatikan. Apakah kita setelah belajar zikir, setelah melaksanakan rutinitas khataman dan manakib, adakah peningkatan ibadah? Adakah peningkatan dalam akhlak? Apakah ada peningkatan dalam adab-adaban kita dengan sesama dan kepada guru kita? Kita perhatikan itu semuanya. Karena ketika kita memperhatikan semua komponen-komponen tersebut, karena memang ketika hal itu diperhatikan, nanti kita akan menjadi seorang murid yang berhasil di dalam berthariqahnya. Kegagalan seorang murid ketika sibuk dengan amal ibadah orang lain, yang pada akhirnya amal ibadah sendirinya tidak diperhatikan. Bahkan Abah Ana menyampaikan dalam kitab Miftahus Sudur, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan, mengamalkan, mendawamkan la ilaha illallah, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan tuntunan kalimat la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya abi kadzabta, hei hambaku, engkau bohong. Lima taqulu ma la taf'al, kenapa kamu berkata sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Maka ketika kita mengaku bahwa kita adalah pengamal la ilaha illallah, maka jadilah kita seperti kalimat la ilaha illallah, yang mana kalimat la ilaha illallah ini adalah
Dikatakan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, jadilah kita orang-orang baik. Kalimatun najah, kalimat yang menyelamatkan, jadilah kita orang-orang yang senang menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Ya. Dikatakan kalimat urwasul wusqa, ikatan yang kuat, maka jalinlah persatuan dengan sesama kita. Jangan senang melakukan hal-hal yang dapat mencoreng kita, mencoreng ajaran, bahkan mencoreng diri kita. Hindari itu semuanya. Ya. Hindari perkara-perkara yang dirasakan kurang bermanfaat. Ya. Karena memang Rasulullah SAW menyampaikan min husnil islami mar'i tarkuhu malayani. Di sebagian dari bagusnya keislaman seseorang itu adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat. Bu, ya, hal-hal yang dirasakan kurang bermanfaat tinggalkan, ya. Apa saja yang kurang bermanfaat? Ya, ibu-ibu lebih tahu karena udah gede. Ya. Tapi gede mohon maaf, kadang-kadang tidak dewasa, ya. Karena kedewasaan tidak dijamin dengan umur, Bu. Kedewasaan seorang tidak dijamin dengan usia. Karena urusan kedewasaan adalah bagaimana cara dia bersikap dan berbuat atau ketika menyikapi suatu permasalahan. Jadi Pak Firdaus, ya, jadi indikator kedewasaan itu bukan dijamin dengan umur. Ada kalanya orang yang umurnya sudah secara hitungan banyak, tetapi perilaku seperti anak-anak. Contoh, ada orang-orang yang sudah tua, kesenangannya main kaleci, senang main kaleci, main gundu, persis seperti anak-anak. Nah, apalagi seperti begini, ketika ada suatu permasalahan, kita tidak pandai memaafkan orang lain, maka itu persis seperti anak-anak. Belikan, pas sifat budak belikan mah, betul. Harusnya. Jadi lamun anu belikan teh eta teh budak tapi kolot. Jadi ada nadongnya nih. Aya kolot-koloteun, aya kolot bubudakeun, aya budak koloteun, aya budak bubu. Ulangi. Aya kolot-koloteun, aya kolot bubudakeun, aya budak koloteun, aya budak. Kita masuk yang mana? Orang tua yang dewasa atau orang tua yang kekanak-kanakan, atau anak-anak yang bersifat dewasa, atau anak-anak memang anak-anak kekanak-kanakan. Nah, maka saya katakan ada orang tua tapi bubu entah dewasa ada kade. Cirinya lamun ngambek teh sok neuteulik katutuluyan ngambek teh. Teh bubudakeun gitu teh. Kenapa? Ya kalau orang tua mesti bersifat dewasa. Bahkan Islam mengajarkan, Bu, marahan itu tidak boleh lebih tiga hari, tidak boleh. Boleh lebih 3 hari, tidak boleh. Wah, seminggu mah tuh tidak boleh. Manyun jika song-song dah, tidak boleh marahan lebih dari 3 hari. Bahkan karena memang saya tidak bermaksud menyuat-nyuat, bukan ya. Tidak bermaksud ngutik-ngutik orang lain.
Tetapi memang ada kalanya yang namanya suatu bahtera kehidupan itu mengalami naik turun pasang surut. Cuman saya menghimbau, saya mengharapkan sikapilah segala sesuatu dengan sikap yang baik, ya. Jangan, kita orang-orang yang sedang belajar, Pak. Kita orang-orang sedang senantiasa belajar untuk mensucikan jiwa kita dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Jadi, mari kita sama-sama untuk belajar melihat kekurangan-kekurangan diri kita bersama-sama di dalam lembaga Thariqah ini, dengan harapan ketika kita sudah mampu bersama-sama melihat kekurangan diri kita, pada akhirnya nanti kita akan mampu bersama-sama melihat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapannya. Maka dibina kita dengan zikir tarekat ini supaya menjadi manusia-manusia seperti itu, yang sibuk dengan kekurangan dirinya, yang sibuk memperhatikan pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam diri. Nah, baik, karena saya sekarang waktunya diperpendek, paling malam juga jam 10 kurang seperempat, paling malam saya sudah harus off karena mengikuti sabda para sahabat. Sabda para sahabat itu setengah 10 harus beres, setengah 10 ya. Tapi ada kalanya suka ada materi-materi yang belum sampai ke waktunya, mungkin mohon waktu sedikit kalau memang materi tersebut harus beres hari ini gitu. Karena ada kalanya ketika tidak beres nanti terjadi bias di dalam memahami apa yang disampaikan. Dan saya mengharapkan ketika ada suatu perkara yang tidak dipahami, bertanyalah langsung, agar ketika nanti pulang ngaji itu Anda mendapatkan pencerahan-pencerahan di dalam segala satu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan. Ini juga ada yang bertanya tadi ketika saya berangkat ke sini melalui BBM tentang harta gono gini, tapi saya belum menjawab. Saya mau ngaji dalam perjalanan, nanti saya jawab, ya, karena dibutuhkan ketika menjawab suatu permasalahan itu adalah satu bahasa yang dapat dimengerti. Di samping itu dengan dalil-dalil yang akurat. Jadi jangan asal ngomong kalau ada satu permasalahan itu, ya, disertakan, dilampirkan data-data, bukti-bukti atau dalil-dalil yang memang akurat, yang mendukung terhadap suatu permasalahan yang terjadi ketika itu. Ya. Mudah-mudahan yang hadir hari ini adalah bukan orang-orang yang bermasalah, tetapi orang-orang yang bisa menjadi pencerahan, orang-orang yang mampu memberikan solusi dalam segala suatu masalah, menjadi pribadi-pribadi yang menyejukkan di keluarga dan di masyarakatnya, juga pribadi-pribadi yang tangguh di dalam menghadapi segala bentuk persoalan hidup tentunya. Amin. Itulah yang dikatakan karomah, ya. Jadi karomah itu ada dua, ada karomah maknawiyah, ada karomah hissiyah. Karomah hissiyah seperti bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bisa melipat bumi, itu hissiyah. Ada seperti itu. Ada juga karomah maknawiyah, hanya secara maknawiyah. Apa contohnya? Salah satu contoh karomah maknawiyah adalah diberikannya kita futuh, keterbukaan terhadap sesuatu, sehingga pada akhirnya yang tadinya menjadi beban terhadap amal-amal yang kita kerjakan, pada akhirnya dikarenakan sudah mendapat suatu karomah maknawiyah,
dibuka itu ya sebut futuhnya, keterbukaan. Pada akhirnya manakib jadi merasa butuh, khataman merasa butuh, zikir menjadi suatu kebutuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menyejukkan, menjadi pribadi-pribadi yang menjadi sumber solusi terhadap suatu permasalahan. Itulah yang namanya karomah secara ma'nawiyah. Bahkan bisa jadi kita belum istiqomah, tetapi ratusan karomah sudah kita dapatkan. Sudah kita merasakan, sudah kita mengalaminya. Tentu bukan karomah kita, tapi karomah guru kita. Maka tidak akan bisa mendapatkan satu karomah sebelum membuka al-awaid, yaitu al-awaid itu adalah sesuatu hal yang menghalangi kebiasaan-kebiasaan buruk tentunya. Kebiasaan-kebiasaan buruk ada dua, ada kebiasaan nafsiyah, ada kebiasaan secara dohiriyah. Contohnya, tidak akan bisa mendapatkan satu kemuliaan rumus kecuali orang tersebut sudah mampu keluar dari sifat-sifat buruknya, kebiasaan-kebiasaan buruknya. Ketika memahami karomat, al-karomatu khawarikul al-adat, artinya sesuatu yang di luar kebiasaan. Jadi rumusnya mudah. Kalau Anda ingin oleh Allah diberikan kemuliaan, maka hendaklah Anda keluar dari kebiasaan buruk Anda. Pasti dengan ketika keluar dari kebiasaan buruk Anda akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Tentu barokah karomah dari guru kita. Harus kita pegang. Setiap kemuliaan yang sampai kepada kita bukan atas usaha kita, tetapi atas berkat karomah dan berkah guru mursyid kita. Karena sifat-sifat jeleknya Allah tutupi oleh guru kita, pada akhirnya orang lain memandang kita baik, padahal bukan kita baik, sifat buruk kita, kejelekan kita Allah tutupi. Ya. Maka ketika ada pujian, buru-buru lemparkan ke Allah dengan ucapan, awas cara mengucapkannya pun jangan salah. Lama mengucapkannya begini, ketika ada orang yang memuji, alhamdulillah. Tak tahu berarti pujian kepada diri kita. Beda dengan alhamdulillah. Beda. Saya paham berarti. Bingung, masih bingung. Cara pengucapan pun itu adalah simbol kalau orang yang memahami ilmu bahasa. Perhatikan. Alhamdulillah. Yang kedua, alhamdulillah. Beda? Di sebelah mana bedanya? Pengucapannya yang pertama satu kalimat alhamdulillah. Yang kedua alhamdulillah. Maka kalau ada orang yang memuji kepada kita, pakai yang kedua alhamdulillah. Eta mah ditalapung. Gitu. Datang pujian, lemparkan deui ka saha? Ka Allah. Karena hanya Allah yang berhak dapat pujian. Kalau ucapan kita dipuji disanjung, aduh, makhluk teh mani bageurnya, ceuk uing teh. Alhamdulillah. Eta mah aku kusarangan berarti. Pengakuan berarti. Maka ketika ada datang pujian dari orang lain, buru-buru lemparkan kepada ke Allah dengan ucapan alhamdulillah. Beda. Nah, tuh, ya, hari geus eta mah cara ngucapkeun geus beda. Buka kitab hikam, bedah hikam aya eta bedah hikam. Aya dina pasal tentang pujian. Ketika
mendapat pujian sebenarnya lain orang halus, tetapi kagorengan orang, kejelekan kita Allah tutupi. Gitu. Maka ketika ada pujian, karena memang kita jelek, buru-buru lemparkan kan maha halus, ucapkan alhamdulillah. Tuh bisa kata ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya dek ya. Tah eta tentang bab pujian sanjungan. Selanjutnya mudah-mudahan sampai tentang mudah-mudahan mengerti tentang pelaksanaan tasawuf ini. Sebenarnya kita sedang mengejawantahkan, mewujudkan, sedang merealisasikan pesan Allah melalui Quran surat Al-A'la. Di situ Allah berpesan, di situ Allah memesan, di situ Allah berfirman, di situ Allah menyeru kepada kita. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih. Surat nantah ini betul surat sabihis sabihis pada dinamitian ku sabihis marobikal a'lal ladzi khalaqa fasawa. Apal bu? Tuh halus alhamdulillah tinggal diapalkeun we ya. Sebab surat itu dipakai ketika sholat witir lintas salat witir rakaat pertama itu dipakai sabisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wa la tasrajal mar'a dan seterusnya. Baca apalkeun ya. Jadi praktek tasawuf amali ini saya dibikin bahasan tepat ya, dibikin jarak, dibikin perbedaan. Karena kalau Anda pernah mengenyam bangku kuliah di bidang tarbiyah atau sarjana pendidikan Islam, Anda akan menemukan satu semester itu pembahasan tentang tasawuf. Di situ dijelaskan tasawuf amali, tasawuf irfani kalau istilah di bangku kuliah. Tetapi sebenarnya itu mah dipisahkan oleh orang saja sudah. Iya, jadi dimodifikasi kayak video itu. Karena video itu mah nyetak buku jadi duit kan gitu. Sebenarnya tasawuf itu cuma satu, tidak ada soal amal. Ya, itu mah hanya orang-orang yang pintar saja yang seperti itu. Baik, tapi kita kita bagi dua. Ada tasawuf amali, ada tasawuf ilmi. Tasawuf ilmi nanti akan melahirkan orang-orang ahli filsafat. Orang-orang ahli filsafat ini adalah dimasukkan ke dalam orang-orang yang mengamalkan tasawuf ilmi. Hanya keilmuannya saja memahami, tetapi ketika berbuat tidak. Maka jangan aneh ketika Anda bertemu dengan orang-orang filsafat, secara keilmuan luar biasa, tetapi praktek amaliyah tidak ada. Ayaturan karek sarjana tidak sholat karena tidak harti. Konsep ketuhanan saya tidak mengerti. Konsep ketuhanan menurut orang filsafat harus masuk rasio. Allah dipahamkan ke rasio. Mending diabukeun sirana kana tembok. Konsep tentang urusan ketuhanan harus masuk logika katanya. Contoh seperti Nabi Ibrahim dibakar, Quran menjelaskan tentang peristiwa Nabi Ibrahim bakar. Itu bukan dibakar dengan api katanya. Bla asas tiga hati kali lieur ngobrol begitu. Lieur ngobrol begitu. Harus masuk rasio katanya. Kumadinya lah, kumah ente lah.
Jadi ada ya sekedar pengetahuan boleh. Yang kedua ada tasawuf amali. Nah, tasawuf amali ini adalah dalam rangka melaksanakan pesan Allah yang tadi. Ayat berapa itu, Bu? Ayat berapa? Bu? Sigana baroga tadi kita lagi baruka merenya mukana teh game lah ya mainnya tutup tek game. Kasihan ya loh. Sok atuh buka bantuan ayat sabaraha eta teh. Surat Al-A'la yang mengatakan qad aflaha man tazakka wa zakara rabbih. Ayat sabaraha? Ayat ayat nah jangan nggak layak gawe tuh ulah wingan mikir tuh sok layak gawe 14 ayat 14 nah aja ngarang ya gawe jadi pan muka Quran akhirnya ditanya gitu dan ngahaja sama gua tuh ada buka Qurannya ada kaciri kaciri boga aplikasi Qurannya variasi unggul ajaran dibuka kaciri tah ketika sibuk qad aflaha man tazakka wa zakara rasma rabbih. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya dan orang yang senantiasa menyebut nama Tuhannya di dalam wa dzakara asma rabbih, menyebut nama Tuhannya di dalam sholat. Naon tah? Praktek dikir hobi. Jadi praktek dikir hobi teh dari itu. Nah, maka praktek tasawuf inilah yang diantaranya ada 3 poin, ada 3 subsistem pembahasan, ada 3 inti di dalam proses melaksanakan praktek tasawuf itu. Yang pertama, praktek tasawuf ini adalah dengan diawali tazkiyatun nufus. Yang kedua adalah hudurul qalbi ma'allah. 2. Yang ketiganya adalah apalagi 2 dulu lah. Saya bahas satu-satunya. Yang pertama adalah tazkiyatun nufus, tentang pensucian jiwa, pendidikan jiwa, tazkiyatun nufus. Kemudian yang ketiganya taqarrub ilallah. Taqarrub itu proses dalam rangka praktek tasawuf. Saya ulangi. Yang pertama adalah tazkiyatun nufus. Yang kedua taqarrub ilallah. Yang ketiga huduril qalbi ma'allah. Itu subsistem pembahasan di dalam tasawuf. Tetapi pada praktek penjabarannya sangat luas. Saya mengambil hanya skala sederhananya saja dulu. Jadi kalau berbicara tasawuf, pasti subsistem garapannya adalah itu. Pertama tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus adalah prosesi seorang salik dalam rangka mensucikan jiwanya dari berbagai kotoran-kotoran,
batin dan dosa-dosa dohir dan batin. Jadi kalau berbicara tentang tazkiyatun nufus harus komplit ya. Prosesi seorang murid dalam rangka mensucikan jiwanya dari berbagai dosa-dosa dohir dan batin dan berbagai sifat-sifat yang mengotori jiwanya. Karena diri kita bisa kotor dengan dua itu, dengan dosa dohir dan batin atau dengan sifat yang jelek. Itu akan mengotori jiwa. Salah satu contohnya senang berdebat. Makanya ada akun dari Pak Cebok. Aduh, ini Masya Allah. Ada akun Pak Cebok yang grup itu mau pasea, makanya tahu Pak Cebok? Pak Cebok Facebook. Ada satu akun yang itu isinya berdebat. Tolong berdebat baik dan baik. Dan ngajak ngobrol orang ateis mah ternyata nyambung. Ngobrol dengan orang yang anti Tuhan. Mau nyambung. Sangat yang diberikan dalil-dalil tentang ketuhanan, karena memang dasarnya orang itu anti Tuhan, tidak akan terima. Akhirnya capek, habis energi dengan berdebat nanti. Bahkan kata Nabi, hindari perdebatan, karena perdebatan itu walaupun engkau dalam posisi yang benar, itu akan menjadikan satu titik hitam di dalam kalbu kita. Itu perdebatan. Maka saya go out, cabut. Ya, saya dari satu grup cabut. Nah, apa isinya? Banyak ngobrol yang tidak manfaat, diberikan penjelasan keilmuan jadi hanya diperdebatkan saja. Ilmu itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. Kalau ilmu hanya jadi sebatas perdebatan, pada akhirnya melahirkan kesombongan, merasa saya benar dengan mengedepankan dalil-dalil pembenaran. Contoh, saya menjelaskan tentang dalil itu, antum membacakannya. Dalil tentang masalah bab dukhon. Dukhon teh asyuk rokok. Dalil dijelaskan. Mereka menyampaikan bagaimana pembahasan secara keilmuan dibahas. Kok jadi perdebatan, malah nuduh-nuduh orang lain. Sudah, ini nggak manfaat nih, saya keluar. Ya, jadi mohon maaf, saya sedang belajar untuk mengurangi hal-hal itu. Sekiranya tidak bermanfaat, saya tidak akan. Ya, baik, kembali ke pembahasan tazkiyatun. Prosesi tazkiyatun nufus itu harus di dalamnya memenuhi 4 pekerjaan. Jadi proses tazkiyatun nufus di dalamnya ada 4 tugas, ada 4 pekerjaan. Yang pertama, ketika ingin mencapai tahapan suci jiwa adalah harus al-ibadah, beribadah. Apa maksudnya? Perbanyak ibadah kita kepada Allah dengan cara mengamalkan yang wajib tentunya kita perhatikan, plus kita perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Silahkan apa saja ibadah sunnah. Jadi proses tazkiyatun nufus itu ternyata kalau tidak memperbanyak ibadah tidak bisa. Salah satunya kita dididik oleh guru agung kita Pak Nur Sabah Aos memperbanyak zikir, memperbanyak sholat, memperbanyak khataman, memperbanyak mana? Kita tidak terasa, Bu. Kita bisa secara tidak sadar bisa menghitung dalam 1 bulan kita menaki berapa kali. Bisa dihitung. Maka bersyukur Anda yang sudah mampu seperti itu, syukuri. Dengan jangan menghukumi orang lain. Menghukumi itu begini,
Mentang-mentang kita sudah banyak, lebih dari, kalau boleh saya sebut mungkin lebih dari 20 kali dalam sebulan, lantas menunjuk kepada orang yang belum bisa, menghukumi, bahkan memvonis, wah kamu mau begini, jangan. Yang terbaik adalah syukuri yang telah kita laksanakan dengan kita tetap menjaga agar amal-amal yang sudah kita lakukan ini jangan sampai dikotori oleh diri kita sendiri. Apakah bisa? Bisa. Misalnya begini, kita sudah berbuat amal, misal membangun masjid, ikut membangun masjid, tapi ketika sesuatu terjadi, misalnya ada hal-hal yang ya taruh kata untuk sebagai alasan, lantas jasa kita membangun masjid itu diungkap. Gini contohnya, misalnya saya adalah orang yang pernah berjasa membangun masjid. Ketika ada sesuatu menyatakan begini, Ipan mah nyaho-naon. Lo mah tahu apa? Lo tidak tahu sejarah masjid ini. Perjuangan gua nih membangun masjid bagaimana? Ada sifat begitu. Pengakuan bahwa saya punya jasa di masjid ini. Walaupun betul Anda punya jasa, tetapi tidak boleh disebut temenang lamun di aku. Luntur. Itu dari hadis Rasul. Tidak boleh. Walaupun kita mampu melaksanakan amaliyah kebaikan, amal kebaikan, tetapi amal itu tidak boleh diaku oleh kita. Kenapa? Sayyid Ibnu Athaillah mengatakan, berbahagialah dengan amal kebaikan yang telah engkau kerjakan yang datangi dari Allah. Bahagia. Aduh, alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya sudah bisa berbuat kebaikan. Bahagia amal kebaikan datang dari Allah. Karena ketika bahagia amal kebaikan yang datang dari Allah, engkau akan bersyukur. Tetapi kalau engkau bangga dengan kebaikan yang kau lakukan, yang datangnya dari dirimu, diaku olehmu, maka yang datang adalah kesombongan di hati. Maka eta Pak Sadani, pentingna ilmu naloba teh kitu ngaji tong sakitab. Kitab ini dikaji, kita ternyata ada itu semua rumus-rumus resep-resep ibadah. Hal-hal yang dapat mengotori ibadah ini contohnya. Salah satunya pengakuan. Kalau ibadah sudah diaku oleh kita, diaku. Siapa dulu dong? Gue loh gitu. Gue gitu loh. Eta sudah hancur amal kebaikan itu sudah. Hancur. Hati-hati ya. Jadi prosesi tazkiyatun nufus adalah mutlak harus melaksanakan ibadah. Yang wajib kita perhatikan, yang sunnah kita perbanyak, kita perbagus. Ya. Satu, ibadah. Kedua, riyadhah. Ya. Riyadhah di sini adalah melaksanakan prosesi latihan-latihan ruhani, latihan-latihan batin, melatih kesabaran, ya, melatih sikap egois. Kade, sifat ego harus dilatih, kade, ibu-ibu. Ya. Bapak-bapak biasanya egoisme itu. Ibu-ibu mah sarua. Adil itu kudu adil, banyak bapak-bapak. Bukti. Baik, saya ungkap. Buktinya mana? Buktinya mana? Identik Bapak, fitrahnya laki-laki
memang diberikan sifat egois, Pak. Itu fitrah laki-laki. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sifat ego itu juga ada di diri ibu-ibu. Ada kalanya karena kita merasa seorang suami, segala sesuatunya harus dituruti tanpa melihat situasi dan kondisi. Teh egois bapak-bapak teh gitu teh. Teu ningali mama anak sibuk ngurus budak, ngurus pakaian kok mah. Mah, nyincai. Telah sampai ka mana heula sih? Jangan ya Pak ya. Karunya Pak, ka ibu-ibu teh kalu si karunya 24 jam Pak ibu-ibu teh tugasna Pak. Saya aja Pak, Bu. Saya merasa kanya leuwih kanu jadi pamajikan teh ayeuna pamajikan teu hamil alhamdulillah Bu. Mungkin nanti Oktober nanti insyaallah mudah-mudahan saya niat ingin potong kambing. Manakib bulan Oktober di saya nanti potong kambing kurang ngabure. Syukuran 4 bulan. Istri saya 4 bulan. Alhamdulillah. Doain ya Bu ya. Sing diberikan anak yang soleh, ya. Semuanya tentunya. Jadi kalau boleh saya membaca, ibu-ibu itu tugasnya 24 jam Pak. Pan, ya, memeh ngarumah tangga teh, kudu bisa rumah tangga nyepannya. Ya, kudu apa? Ngaji, yen pamajikan teh geuningan tugasnya 24 jam. Ngurus budak, ngurus rumah tangga, ngurus bapana. Ya. Bahkan pemimpin rumah tangga adalah ibu. Pemimpin rumah tangga. Atuh bapak naon? Bapak mah adalah pemimpin keluarga. Bapak itu pemimpin keluarga. Kalau ibu pemimpin rumah tangga. Segala sesuatu yang ada hubungan dengan urusan rumah tangga, tah ibu tugasnya. Tah bu pengen ke. Maka tentang bagaimana cara memanage keuangan, bagaimana cara mendidik anak, itu betul-betul bahwa kalau boleh saya katakan 80% tugas ibu. Walaupun bapak juga harus ikut. Sehingga ada hadis Rasul mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu ada di bawah telapak kaki. Di tayangan teu aya, ayeuna mah norombeh. Perpecahan suku. Mana surgana teu aya. Yang dimaksud oleh Rasul al-jannatu tahta aqdamil ummat itu adalah surga ada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana kondisi anak selamat, bahagia dan celakanya seorang anak, bagaimana jejak langkah seorang ibu. Kenapa? Karena fitrahnya anak lebih dekat kepada ibu. Ingin anak dididik dengan jalan ke surga, didik arahkan ke ngaji. Tidak ada lewat, tidak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah terlambat. Yang penting ada tidak niat kita ingin merubah. Jadi hadis Rasul tidak akan bohong, tidak mustahil bohong. Cuma dalam hal ini harus ada orang yang memberikan mengurai tentang itu. Hadisnya sudah pada tahu surga ada di bawah telapak kakimu. Maksudnya apa? Bahagia dan celakanya nasib anak kita, turunan kita, cucu kita. Bagaimana seorang ibu mengarahkannya? Hati-hati. Ya. Jadi karena mata wanti-wanti saya karena teh kumaha atau ajengan lamun dek nurut tah kudu kieu.
Ya, sabab penyesalan tidak datang duluan. Jadi hati-hati ibu-ibu ya. Maka ibu-ibuna kudu singsaro. Ibu-ibu nah heula singsaro nya ngaran orang kalina soleh soleha. Didoakeun nya sadayana singsaro sing soleha. Doakeun sing kuring-kuringnya, doakeun saya. Sudah jam 10 kurang 10 tuh nya teu nepi ceuk segitu. Karek oge 2. Tazkiyatun nufus, 1 harus memperbanyak ibadah, kedua harus manakib dalam rangka ria. Komo ayeuna acarana rame Pak. Malam Salasa teh acara teh rame. Nah, salah satu sinetron 7 manusia nonton Persib. Wah ramena. Kumaha tuh? Ditinggalkan itu semua. Kita duduk bersama bersimpuh di madrasah Istiqomah di sini. Kita bermunajat kepada Allah karena memang kita sedang banyak kebutuhan kepada Allah. Cik nanya, Cung, lu tau boga pangabutuh? Acung. Cung, ada orang di sini yang tidak ada keperluan dengan Allah, ada. Jadi sebenarnya butuh ke Allah. Lamun butuh ke Allah, banyak keperluan kepada Allah. Sing loba diuk ka di hadapan Allah. Ya. Ini sabda guru agung Pak Palsabaos kepada saya. Kalau banyak kebutuhan urusan dunia, dikir nage kudu sing loba. Ada Bu? Jelas. Kalau kita banyak keperluan, dikirnya pun harus banyak. Loba kahayang dikali kudu loba. Saya tanya, Bu, uang 5.000 banyak sedikit? Temahi kawan meser baso, beli baso Malang Karapitan pun tidak sampai temen 5.000. Tuh lo teke 6.000. Jadi uang 5.000 sedikit ya? Sedikit ya. Kalau dikir 5.000 dikir 5.000 terlalu banyak, ari uang 5.000 terlalu tuh dibalik. Ari hayang loba duit dikir ngan pengen uang banyak tapi dikir malas. Man, kan katanya kalau dikir bukan untuk itu. Betul. Nih, Bu, perhatikan. Saya tidak akan mengulangi. Dulu ada seorang pedagang yang ingin sukses datang ke Abah Anung dengan harapan dengan belajar dikir ini dia menjadi orang sukses dagangnya. Begini bahasanya. Makanya saya bertanggung jawab omongan ini, Bu. Dikir banyak, naik ke dunia. So. Dikir lancar, urusan dunia lancar. Saya bertanggung jawab. Karena ini sabda para sahabat begini bahasanya. Orang itu datang ke Abah Anung. Abah, saya ingin jualan saya sukses. Ini karena bahasa Sunda jadi karagok, kita bahasa Sunda ngomongnya mah. Abah, saya ingin jualan saya sukses. Kata Abah Anung begini, salah datang atau kalau ke Abah mah. Tuh di atas ada si engkok yang jualan aci, tahu aci? Aci tepung tapioka. Tuh di atas ada si engkok yang jualan tepung. Kalau ingin dagang sukses, datang ke si engkok, tanya bagaimana resep sukses. Kata Abah Anung teh. Tukang dagang ke Abah Anung datang, Abah, saya ingin belajar dikir.
saya ingin sukses jualannya, kata Abah salah datang. Kalau ingin sukses mah, kalau ingin minta jampe dagang mah salah datang. Kalau mau belajar dikir sok datang ke Abah. Orang itu berdiam, ngahulang, cek sudah ngahulang. Kata Abah begini, kalau ingin belajar dikir datang ke Abah. Kalau ingin belajar, ingin dagang sukses datang ke Singko. Kumaha edek belajar dikir teh, mau belajar dikir teh, terserah Abah aja. Jangan terserah, ini pekerjaan kita, mau enggak? Diam orangnya, mau enggak? Ditanya, dijelas oleh Abah. Dikir itu mengingat Allah. Allah itu yang mengurusi kita segala-galanya, ngurusi makannya, ngurusi pakaiannya, hidup segalanya Allah yang ngurus. Dikir itu banyak mengingat Allah, banyak mengingat yang mengurus kita. Edek dikir teh, mau dikir teh, mau Abah, tah gitu atuh. Kata Abah teh, jung wudu, semangat lari orangnya teh wudu. Tidak lama balik lagi datang. Abah, kalau wudu teh bagaimana? Jangan mau wudu, belum aja. Jangan apa wudu aja. Orang utuh belum apal wudu, seumur hidup jangan apal wudu. Tapi kan saking semangat dah rek nerima dikir, rek hayang sukses lari. Balik deui wudu teh kumaha teh. Jelema wudu cenah ieu mah. Jung wudu si beungeut asal baseuh jung kitu. Bener, kecebok barasuh we kabeh. Datang wudu talkin dikir. Beres talkin dikir, jung amalkeun ya, mangga. Eta mah Bapak subhanallah. 6 bulan datang lagi, betul sukses dagangna. Karena motivasinya kuat, sungguh-sungguh dikirna. Datang teh hahehe. Abah terima kasih. Naon gitu? Alhamdulillah icaran abdi majeng ibadah oge. Alhamdulillah tah gitu atuh. Jadi lamun ku dikir mah usaha dunia bakal maju, ibadah akhirat oge maju ku dikir. Kata riyadoh teh dalam rangka tazkiyatun, banyak dikir bagian dari riya. Jangan yang sulit-sulit ya Bu ya. Jangan begini, datang ke Abah, Abah saya minta riyadoh, jangan. Daripada nanti Anda tidak bisa melaksanakan dosa Anda. Laksanakan riyadoh yang sudah ada. Dikir, intensitasnya diperbanyak. Khataman, manakiban diperbanyak. Itu sama dengan riyadoh. Cici ngaji ulah loba hayang balik wae. Riyadoh sabar eta teh. Terus jam 10 kali gitu kumaha bisa nepi. Ya, riyadoh ulang percepat lah. Tazkiyatul nufus kahiji, 1 ibadah, 2, 3 mujahadah. Harus sungguh-sungguh ya, melaksanakan berbagai amaliyahnya dalam rangka kita mujahadah, berjuang bersungguh-sungguh. Yang keempatnya, intiqo ilallah. Intiqo ilallah maksudnya adalah memfokuskan diri hanya untuk Allah. Maksudnya bagaimana? Bahwa hidup kita ini orientasinya adalah untuk Allah. Sehingga akhirat akan menjadi tujuan utama dengan tidak melupakan urusan dunia. Ketika orientasinya akhirat, maka dunia kita akan tertib hidupnya. Tidak sembarang ditabrak. Halal haram pasti akan terlihat. Kalau orientasinya adalah Allah, itu kepada akhirat. Memang Allah memerintahkan walal akhiratu khairul laka minal, akhirat adalah lebih baik daripada urusan yang pertama, itu urusan dunia. Artinya apa? Orientasikan hidup kita untuk urusan akhir. Insya Allah kalau urusan kita orientasinya adalah urusan akhirat, pasti hidup kita akan nyaman, hidup kita akan tenang. Setuju? Setuju? Berarti atuh lamun kitu mah di mana-mana orientasina akhirat ulah loba boh.
Pak, nyapanya entong loba nanya jari Pak Maji. Doakan pemajikan lagi. Ya, Pak Majikan ulah loba baha kan jadi caleg baha. Apa baha? Istri itu Bapak punten bisa dengan tidak bermaksud ditujukan kepada siapapun, karena ini saya dapat dari kitab Ukudul Jain, kitab yang membahas tentang rumah tangga, namanya kitab Ukudul Jain. Di situ dijelaskan bagaimana sikap istri yang baik kepada suaminya ada. Si Mang Lupa ngaji teh kan tukang dieu nya. Keun bae lah, gado-gado we lah rame lah. Barangkalinya sebenarnya pembahasannya tarik tapi karena rumah tangga, karena fikih, karena tauhid keun bae lah nya. Kadang-kadang wawasan kebangsaan. Keun bae lah. Maaf ya ibu-ibu, sekarang sudah saya beritahu. Saudara-saudara aja. Ibu-ibu, kalau berani mengangkat kedua halis kepada suaminya, ngangkat halis, kepada suaminya, naon atau halisnya ngangkat, maka haram mencium wangi surga. Nah udah sudah. Saya gitu. Baik gitu lihat, kalau ngangkat halis begini mah beda lagi tahu mah. Ada sesuatu ya tahu mah. Eta mah wajib mencium wangi surga. Eta mah kode. Beda, jangan begini. Naon atuh? Beda. Beda. Naon atuh? Beda ngangkat kalau begini mah. Harus tahu itu. Suami harus peka itu. Kalau begini, gampang itu. Kalau goyang 2 kali, eta mah kode eta mah. Eta mah wajib mencium surga eta. Ya, hati-hati ya Bu ya. Jangan coba-coba mengangkat dua halis kepada suami selama perintah suami tidak bertolak belakang dengan aturan agama dan negara. Ya. Kalau dulu pernah seperti itu, ya tinggal kita islah saja. Ya, bisa kalau berarti non bapak teh, ulah gitu tehnya, jangan. Ya, tidak boleh ya. Itu saya mendapatkan hadis dalam kitab Ukudul Jain, haram mencium wangi surga. Jangankan ke surganya, mencium wanginya saja sudah diharamkan. Sementara wanginya surga itu berdasar keterangan perjalanan 40 tahun dunia itu sudah tercium. Perjalanan 40 tahun dunia, wangi surga sudah tercium. Jadi dengan mengangkat halis begini kepada suami itu haram, mencium wangi surganya sendiri sudah haram. Apalagi bisa masuk surga. Gitu ya. Tuh jadi menghindar tertengkar di badan kumaha eta? Jadi begini kan belum beres. Ini saya ngomong teh. Bagaimana situasinya ketika seseorang ini menghindari sesuatu yang madarat? Ari ngahindar madarat paling ngangkat halis atau lamun ngangkat halis paling ngejat eta mah ambak. Ngahindar madarat dengan tentunya sikap yang baik ya. Begini Zah. Jadi ngomong rumah tangga rumah teh. Terus jam 10. Ya, jam 10. Nah itu tergarun lutan kayak gitu mah. Rek garun lutan kayak gitu. Subhanallah. Nih, menjadi pegangan ya, dipegang ini pegang. Termasuk bapak-bapak dipegang.
menghindari madarat yang besar adalah lebih baik daripada mengambil manfaat tetapi sedikit. Menghindari kemadaratan yang besar itu lebih baik daripada mengambil suatu kemanfaatan tetapi sedikit. Contoh, contohnya ya saya lah, contohnya saya, jangan orang lain. Saya pernah ikut arisan keluarga kelompok anu lah, ya tidak usah saya sebutkan, kan satu tempat yang suka dilewati ketika akan ke Sinarasa, gitulah. Arisan suka ada kan, arisan lain, arisan anuan, ya disebut tempatnya, misalnya arisan Jogjaan. Orang-orang Jogja ada arisan gitu. Paguyuban seperti itu saya pernah ikut. Tetapi selama saya ikut, yang saya pahami, yang saya pelajari, ternyata madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Maka saya mengambil sikap, saya keluar, tidak ikut lagi. Kenapa? Yang dibicarakan hanya urusan makan dan makan. Tidak ada pernah membahas bagaimana cara ibadah itu, bagaimana cara peningkatan. Yang dibahas bagaimana simpan pinjam, bagaimana besok kita makan. Ini mikirnya makan dan makan, itu urusan seputar itu saja. Maka saya ambil, saya tidak akan ikut. Cukup satu kali periode saya keluar. Kenapa tidak ikut lagi? Mohon maaf, saya tidak nyaman di situ. Karena pola pikir saya sudah tidak arah ke sana. Saya tidak mau hanya berbicara urusan makan dan makan. Jadi hal seperti itu, ketika kita mengambil sikap, lebih baik menghindari madarat yang besar daripada mengambil manfaat sedikit. Manfaatnya sedikit, ngariung kalau dapat uang sedikit. Tapi madaratnya besar. Ketika kita sering bergaul, duduk bersama dengan orang-orang yang ahli dunia, ahli fazil. Ahli fazil tahu? Ahli fazil teh orang-orang yang hatinya lupa kepada Allah. Itu akan terkontaminasi kita. Terpercaya sok. Anda sering duduk dengan orang-orang yang sedang ngobrol, ngalor ngidul hal, nanti Anda akan termasuk seperti itu. Jadi lebih baik kita menghindar hal tersebut. Ya. Jadi kurangi hal-hal yang tidak manfaat. Ya Bu ya. Jadi menghindari madarat yang besar adalah lebih baik daripada mengambil manfaat tetapi ya pegang itu untuk semuanya. Sudah jam 10. Jadi tazkiyatun nufus yang pertama adanya ibadah, kedua, ketiga mujahadah, keempat intiqam ilallah. Intiqam ilallah adalah memfokuskan untuk urusan kepada akhirat, urusan Allah. Ya, intiqam ilallah adalah memfokuskan diri kepada urusan akhirat atau kepada Allah. Sudah saja ya. Baru tentang tazkiyatun nufus. Selanjutnya prosesi tasawuf selanjutnya adalah taqarrub ilallah dan huduril qalbi ma'allah. Nanti insyaallah tidak mengutang, tetapi kayaknya tentang taqarrub ilallah dan huduril qalbi ma'allah pembahasannya tidak usah terlalu dibahas panjang karena ruang lingkupnya sederhana. Ya, asal sudah punya ini hudur ma'allah namanya. Taqarrub kepada Allah. Asal sudah punya ini. Apa ini? Dzikir khofi. Alhamdulillah. Sudah. Mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Ini sudah lewat 20 menit ini bonusnya ini. Ya, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ya, khusus untuk diri saya. Doakan saya bisa mengamalkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama membaca innalillahi wa inna 9 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa tasimu.
Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sudah merah pada